Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah kali ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kali ini kita bisa berjumpa walaupun lewat daring ya anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga diri, selalu jaga kesehatan, juga alhamdulillah yang di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Kami harapkan kalian juga mendoakan ustadzah yang ada di sini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, kami berharap kalian di rumah, walaupun kelihatannya kalian tidak ada di pondok, akan tetapi semangat belajar di rumah harus tetap sama dengan ketika kalian masih ada di pondok. Artinya di rumah harus tidak ada istilah tidak belajar ya. Jadi ada kesempatan untuk belajar walaupun dalam cara yang seperti ini, cara daring. Alhamdulillah kali ini kita membahas tentang fikih. Jadi kelas 2 untuk fikihnya bab sholat ya anak-anak ya. Ini setiap hari kita sudah melakukan sholat, yakin dan pasti itu, karena sholat merupakan rukun Islam yang berapa? Kedua. Yang pertama syahadat ya, berikutnya sholat. Kita sudah melakukan itu setiap hari, tapi mungkin di antara kita belum tahu atau bahkan ilmu sholat itu seperti apa. Jadi sholat yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, makanya kali ini kita akan belajar bareng ya, belajar bareng-bareng apa itu sholat. Dan untuk melakukan kesempurnaan sholat tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Gitu ya anak-anak ya. Di sini kalian sudah siap dengan kitabnya masing-masing ya? Atau kitabnya ada yang di pondok? Ini kitabnya memakai kitab Fathul Qorib, syarahnya Takrib ya. Jadi nanti Ibu memaknai kitab itu, tapi tidak ya penjelasan ya, saudara untuk memaknai kalian nanti saya yakin sudah bisa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ayhadha kitabu ahkami sholati. Taibab yang dalam nerangake piro-piro hukumi sholat. Wahya utawi sholat, as-sholah lughatan menurut bahasa iku ad-du'a'u, doa. Jadi sholat itu menurut bahasa bermakna doa. Jadi dalam sholat kita ini tidak ada lain aktivitas di dalamnya, yang kita lakukan di dalamnya hanya berdoa. Makanya dalam sholat itu harus khusyuk. Nah, tapi jilalah gitu ya. Biasanya dalam sholat itu ketika kita ingin khusyuk, muncul hal-hal yang ya namanya setan itu kan macam-macam, artinya pinter untuk menggodanya. Sehingga ketika kita sholat pasti ingat hal-hal yang di luar sholat kita kadang tidak ingat. Gitu ya. Jadi yang kita tahu bahwa arti sholat itu sendiri adalah doa. Itu secara bahasa. Wasyar'an yang dalam menurut syara,
Kama qala Ar-Rafi'i, seperti yang diungkap oleh Imam Ar-Rafi'i, af'alun, aqwalun, wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bit taslim. Jadi menurut ungkapan beliau Syekh Ar-Rafi'i, yang namanya sholat itu adalah aktivitas atau perbuatan yang dimulai dengan membaca Fatihah, dengan takbir, ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat menurut syara itu adalah aktivitas yang dimulai dengan membaca takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Tuh menurut syara. Lah, tentunya sholat itu ada beberapa syarat. Jadi artinya kalau kita ingin sholat kita sempurna, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di sana nanti ada syarat, ya kan? Ada rukun, ada syarat. Apa itu syarat sholat? As-sholatul mafruḍah khamsun. Sholat bisyara'itin makhsusatin. Maksudnya tadi arti sholat secara syara itu adalah aktivitas yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, tentunya dengan syarat-syarat yang khusus. Apa itu syarat khusus? Nanti belakang akan dijelaskan lebih lanjut. Sementara as-sholatul mafruḍah khamsun. Apa itu? Sholat yang difardukan, mafrud, farodo, dari kata-kata farodo, itu ada 5. Nah, kita sendiri kita paham 5 waktu gitu ya. As-sholatul mafruḍah khamsun. Apa itu 5? Al-zuhru, yang pertama rupane al-zuhru, sholat zuhur. Kenapa dinamakan al-zuhru? Jadi kenapa ada nama-nama tersendiri dalam sholat 5 waktu tadi? Yang pertama adalah zuhur. Sumiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasaton nahar. Dinamakan demikian karena dilakukan di tengah-tengah siang bolong. Artinya kelihatan nampak, makanya dinamakan al-zuhru. Itu yang pertama. Wa awal waktiha, nah kita harus tahu melakukan sholat zuhur itu kapan. Nah gitu kan, jadi ada aturan, tidak boleh kemudian sholat zuhur dilakukan di sholat asar. Nah, wa awal waktiha zawalun aimailu syamsi an wasatis sama. Waktunya adalah ketika condongnya matahari di tengah-tengah langit. Jadi kalau kita mungkin sekarang sudah banyak jam ya, kalau dulu kan tidak ada. Atau gini, kalau misalkan kita waktu itu tidak ada jam, kita nggak bawa apa-apa yang identitas waktu nggak ada, kita gampang aja melihat hari ini sudah masuk waktu zuhur apa belum. Kita lihat aja matahari apa sudah condong ke barat atau belum. Kalau masih di atas kita pas, itu kita belum masuk sholat zuhur. Jadi nunggu sedikit lingsir ya, geser sedikit matahari agak ke barat, itu baru masuk sholat zuhur. Paham ya anak-anak ya? Tuh. Wa akhiruhu, akhirnya sholat zuhur itu kapan? Idza shara dhillu kulli syai'in misluhu ba'da dhilli zawal. Adalah ketika bayang-bayang itu sama dengan badannya. Itu berarti waktu sholat zuhur habis. Itu ya. Jadi yang pertama sholat fardu itu zuhur. Kemudian waktunya tadi
Berikutnya yang kedua, wal asru, sholat asar. Ay sholatuha wa awwalu waktiha az-ziyadah ala dhillil misri. Waktunya adalah tambah sedikit dari bayang-bayang yang sepadan tadi. Jadi ketika habisnya waktu sholat zuhur itu masuk sholat asar. Paham ya? Yeah. Kemudian tentang waktu. Waktu sholat asar. Waktu sholat asar di sini ada ahaduha waktul fadilah. Ada waktu fadilah, waktu yang lebih utama. Jadi kita kemungkinan biasanya gini, oh asar aja mungkin waktunya masih lama karena harus sampai maghrib. Tapi kita harus perhatikan bahwa di dalam sholat asar itu ada waktu-waktu gitu ya. Yang pertama ada istilah waktu fadilah, di mana seorang itu lebih utama melakukan sholat pada waktu itu. Paham ya? Kapan itu waktu fadilah? Wa huwa fi'luha awalul wakti, awal waktu. Jadi as-sholatu ala waktiha. Nah gitu ya, sholat itu ada pada waktunya, waktu yang awal. Wasani waktu al-ikhtiyar, yang kedua adalah waktu ikhtiar. Apa itu? Waktu yang terpilih. Jadi lebih utama fadilah dibanding waktu ikhtiar. Wa akhiru fil ikhtiyar ila dhillil mislain. Akhir waktunya adalah sampai bayang-bayang menjadi dua. Jadi menjadi dua bayang-bayang. Kalau tadi misalkan bayang-bayang seorang itu 1,5 meter, itu menjadi 2 kali lipatnya. Itu berarti berakhirnya waktu sholat asar. Wasalis waktu al-jawaz, waktu jawaz, di mana waktu jawaz itu adalah waktu di mana seorang masih boleh melakukan sholat. Kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi tadi harus kalian perhatikan, kita ini ingin mendapatkan waktu yang mana? Waktu fadilah, waktu ikhtiar, atau waktu jawaz. Jadi kalian bisa memilih waktu itu. Tentunya kita memilih waktu yang fadilah gitu. Kemudian wal maghrib. Jadi salat fardhu berikutnya adalah maghrib. Ai salatuha wa sunniyat bidzalika li fi'liha waqtal maghrib. Kenapa dinamakan salat maghrib? Karena pengerjaannya dilakukan waktu terbenamnya matahari, ghurub. Wa waktuha wahidun, sementara waktunya hanya satu. Apa itu? Wa huwa ghurubus syamsi, adalah ketika terbenamnya matahari. Wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturu al-auratu wa yuqimus sholatu wa yusalli 5 raka'atin. Kenapa dinamakan waktunya satu? Karena hanya cukup untuk melakukan satu kegiatan itu. Yang pertama apa? Melakukan adzan. Berikutnya melakukan sholat, ya. Berikutnya sebentar. Yang pertama adzan. Jadi dinamakan satu waktu itu hanya cukup dilakukan yang pertama sholat adzan dulu. Berikutnya menutup aurat, ya. Kemudian melakukan sholat maghrib itu sendiri. Kemudian sholat sunat. Jadi waktu maghrib itu sangat singkat karena hanya cukup dilakukan untuk aktivitas itu. Paham ya anak-anak ya? Jadi kalau kita mendapati waktu maghrib, kita nggak boleh terlalu berleha-leha karena waktunya sangat singkat.
Berikutnya al-isya, sholat isya. Wa awalu waktiha, sholat isya waktunya idza ghaba syafaqu al-ahmar, ketika hilang mega yang merah. Jadi kalau kita praktekkan nanti, kalau waktu isya coba nanti keluar rumah ya, di sana dilihat ada mega apa enggak gitu ya. Jadi ketika mega, biasanya kalau di ufuk barat itu jam-jam segitu ya isya itu ada mega. Nah, ketika sudah hilang mega, maka berarti itu sudah mulai masuk sholat isya. Wa akhiruhu, akhirnya fil ikhtiar, ini laki-laki kita harus tahu ada waktu ikhtiar ya, waktu yang terpilih, waktu yang terbaik, ila sulusil laili, sampai sepertiganya malam. Gitu. Wa fil jawas, nah ini ada waktu yang masih boleh melakukan sholat isya, ila tulu'il fajri as-sani, sampai munculnya fajar yang kedua. Apa itu fajar yang kedua? Adalah fajar shodiq. Jadi fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shodiq. Kalau kadzib itu hilang ya, artinya fajar itu tidak muncul kemudian hilang. Tapi kalau fajar shodiq tidak hilang fajar. Wasubuhu, yang terakhir adalah sholat subuh. Ay sholatuhu awwalughatan awalun nahar wa simiyat as-sholat bidzalika li fi'liha fi awwali wa laha kal asri khamsu awqat. Wa awwalu waqtiha, awal waktunya adalah tulu'ul fajri as-sani, munculnya fajar yang kedua. Wa akhiru fil ikhtiyar ilal isfar, berakhirnya adalah ilal isfar, ketika sudah nampak remang-remang. Artinya ketika kita melihat suatu benda kemudian kita yakin sudah bisa memastikan, oh ini sudah bisa jelas ya, remeng-remeng gitu, pandangan sudah enggak terlalu gelap lagi. Artinya kita sudah tahu persis, oh ini misalkan bisa membedakan buah apa ini, buah apel, buah, karena cuacanya atau keadaannya sudah remang-remang. Nah, jadi itu akhir dari sholat subuh. Jadi enggak terlalu peteng, artinya gelap keadaan, tapi sudah ada sedikit kelihatan. Wa fil jawazi ila tulu'is syamsi, kalau waktu jawas, di mana waktu jawas itu waktu yang masih dibolehkan melakukan sholat, itu sampai munculnya matahari, itu waktu jawas. Boleh, tapi kita hanya bisa mendapatkan waktu jawas. Kita tidak bisa mendapatkan waktu fadilah atau ikhtiar. Itu ya anak-anak ya. Jadi tentang sholat, kita sebisanya tidak hanya melakukan, yang penting sholat, tanpa kita harus memperhatikan waktu ya. Karena di sana ada waktu-waktu tersendiri. Kalau kita ingin mendapatkan yang lebih baik, ya sebaiknya kita melakukan sholat itu pada waktu yang terpilih atau bahkan waktu yang fadilah. Saya rasa ini dulu ya anak-anak, karena ya tadi tentang kaitannya bab sholat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa mengamalkan bab yang tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.